Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 26 September tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-26. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 25 sampai 29. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad, kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 43 dilanjutkan dengan ayat 45 dan ayat 47 sampai 48. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu
karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyingkirkan penghambat dalam diri. Kuasa Allah bekerja dalam diri banyak orang. Apa yang baik bisa ada pada orang lain. Setinggi atau sesederhana apapun orang itu, selalu ada kebaikan di dalam dirinya. Itu terjadi kalau ia membuka dirinya kepada Tuhan, karena segala kebaikan datang bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Allah lah sumber kebaikan. Allah menciptakan manusia supaya tidak saling membunuh, tetapi saling menunjukkan kebaikan. Tak mengherankan kalau dalam bacaan tadi, murid-murid Yesus menyaksikan bahwa ada orang-orang lain yang bukan murid Yesus, tetapi juga diberikan karunia pengusiran setan. Mereka heran dan meminta Yesus untuk mencegah orang itu. Yesus memberikan tanggapan lain, yaitu, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Itu berarti kebaikan itu bukan milik satu golongan saja. Itu milik Allah dan hadir dalam diri setiap orang. Kita semua diciptakan Allah supaya kebaikan Allah itu hadir di muka bumi ini, hadir dalam hidup manusia yang saling mengasihi. Tak mengherankan kalau kebaikan Allah itu ada dalam kelompok apa saja yang berbuat kebaikan. Maka kita akan menemukan bahwa kebaikan itu sungguh-sungguh berasal dari Allah, dan itulah yang mempersatukan. Maka ketahuilah, jika setiap golongan agama atau elemen masyarakat bersama-sama mulai memikirkan kebaikan yang satu dan sama, biasanya itulah yang mempersatukan. Itulah yang membuat orang mampu berjumpa, bersaudara, bekerja sama dan bersatu.
Tetapi jika semua mulai mengagungkan perbedaan, itulah yang terkadang membuat kita terpecah. Jika kita mulai menampakkan kecemerlangan, kehebatan, kekasan, biasanya itulah yang menimbulkan iri hati, kejahatan baru, dan konflik. Penghalang besar bagi kesatuan manusia dan bagi cinta kasih adalah dosa-dosa manusia. Dosa ini adalah unsur yang menghancurkan pertumbuhan umat dan masyarakat. Dosa itu bagaikan hama tanaman. Kita bisa membayangkan kalau tanaman terserang hama, cepat atau lambat, tanaman itu akan mati. Jika kita adalah pemilik tanaman, tentu kita tidak suka kalau tanaman kita mati. Karena tanaman itu tak akan memberikan hasil atau buah. Kita akan mengupayakan pelbagai macam cara untuk menanganinya. Tentu ada tanaman yang tetap bisa hidup, ada yang memang mati. Demikian juga Allah, bagaikan pemilik tanaman. Tanaman itu adalah kita semua umatnya. Pemilik tanaman tentu akan khawatir, bersedih, bersusah jika tanamannya kena hama yang berbahaya. Dan hama yang berbahaya itu tak lain tak bukan adalah dosa-dosa manusia. Tubuh kita ada hamanya jika kita memiliki dosa. Dosa itu yang membuat kita layu, kering bahkan mati, tidak bisa tumbuh sebagai anak-anak Allah. Allah khawatir dengan kita yang terkena hama dosa karena kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Yang kita hasilkan adalah kehancuran atau kebusukan. Saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah bahwa sang pemilik tanaman tak begitu saja membiarkan hal itu terjadi, membuat dosa merajalela. Allah akan bergiat dengan rupa-rupa cara yang tidak kelihatan. Dahulu orang Israel berdosa, Allah mengutus nabi-nabinya, bahkan mengutus Yesus putranya. Sekarang Allah mengutus Roh Kudus dan hadir di tengah-tengah gereja. Dengan Roh itu, Allah berusaha mengikis dosa-dosa. Pertama, lewat firman-Nya yang kita dengarkan setiap hari. Firman Tuhan itu bagaikan obat anti hama yang membuat tanaman itu kuat. Firman Tuhan itu bagaikan pupuk yang diberikan supaya tanaman itu kuat dan subur. Kedua, lewat gerejanya, lewat nasihat dari rekan-rekan umat, lewat teguran dari mereka, lewat anjuran, bahkan larangan, lewat perhatian dan kasih. Ketiga, lewat pengalaman hidup manusia, di mana orang yang berbuat dosa masuk dalam situasi yang sulit, sakit penyakit, konflik dan penderitaan, diasingkan, rasa malu yang merongrong hidup, diadili oleh orang lain, dipukuli orang lain, masuk penjara, kehilangan persahabatan dan lain-lain. Allah membutuhkan kerjasama dari manusia supaya mereka bisa bertumbuh. Kalau Allah mau mengerjakan keselamatan untuk kita, tentu kita dengan tahu dan mau menolaknya, tentu keselamatan itu tidak akan terjadi. Kalau kita menghadapi kesulitan dan ada orang yang mau menolong, tetapi kita tidak mau, tentu kita hidup akan lebih sulit lagi. Maka apa kerjasama kita? Bacaan Injil berkata, potonglah tangan, cungkilah mata,
jika itu menyesatkan dan membuatmu tak masuk surga. Apa artinya? Buanglah hal-hal yang menyesatkan di dalam diri kita jika itu menghambat kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita, bahkan gereja dan masyarakat kita. Buanglah kesenangan diri kita jika itu hanya menimbulkan iri hati dan kemarahan orang lain. Di atas segalanya, kenakanlah iman, harap, dan kasih. Semoga demikian. Amin.